Halo semuanya. Ayo, semangat. Lebih cepat, lebih baik. Setuju nih. Udah. Ayo dimulai. Serius. Oke, kita tonton bareng dulu ya video yang kemarin dibagiin sama Bu Nadia. Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sifaji membuat heboh sekaligus geram warganet Indonesia. Ia mempromosikan batik sebagai produk budaya Malaysia. Atas tindakannya itu, Lavanya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Nah, mungkin kalian bingung dengan video tadi. Dalam video tersebut, bisa dilihat bahwa ada orang dari negara tetangga kita, yakni Malaysia, yang lagi-lagi mengklaim budaya kita nih teman-teman. Di video tersebut, dibilang kalau batik itu budaya asal Malaysia. Lah, padahal itu kan sebenarnya budaya milik Indonesia. Hal tersebut juga sudah diakui oleh UNESCO bahwa batik itu adalah budaya dari Indonesia. Gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di komen ya. Dah. Wah, kok bisa begitu ya? Iya ya, ternyata ada ya orang yang mengklaim budaya dari Indonesia. Parah banget. Awalnya tortor, batik. Lama-lama semua budaya kita habis diklaim sama negara luar. Aduh, gawat banget nih teman-teman. Iya juga ya, mana yang ngeklaim itu orang terpandang, apalagi dia tuh Miss World. Bisa bahaya kalau orang tahu kalau batik itu kebudayaan Malaysia. Nah iya bener. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakuin buat pertahanan budaya bangsa ini? Sedangkan kita kan masih anak SMA. Kalau menurut aku sih, dengan melestarikan budaya kita, kan negara lain jadi tahu kalau itu milik bangsa Indonesia. Oh bener banget tuh. Tapi gimana ya cara melestarikan budaya kita sendiri? Sedangkan di zaman sekarang kan orang udah jarang tuh yang memperhatikan budaya daerah. Kayak contohnya batik. Kebanyakan orang kan pakai batik hanya untuk acara saja. Ya malah kebanyakan lebih suka pakai kemeja. Mungkin kita sebagai anak SMA belum bisa turun langsung untuk berunding dengan negara lain. Tapi kita kan masih bisa melestarikan budaya kita dengan menggunakan batik di hari-hari tertentu dan mempromosikannya di media sosial, misalnya Instagram, TikTok, dan lain-lain. Iya, bener banget tuh. Mulai sekarang kita harus menanamkan mindset baru bahwa batik itu nggak jadul dan tetap trendy dan juga bisa dipakai sama kalangan anak muda. Kalau menurutku, mungkin kita sebagai anak SMA harus lebih sering menggunakan dan mencintai budaya batik ini sih. Tapi caranya mempromosikan batik ke orang lain gimana ya? Mungkin kita bisa membuat semacam kampanye untuk menggunakan kata cinta batik. Kita kayak buat video menjelaskan tentang batik di museum batik. Langsung di dalam video tersebut kita jelasin kenapa kita harus melestarikan batik ataupun budaya lain di Indonesia. Yang pasti agar gak diklaim lagi sih sama negara lain. Wah, ide bagus tuh. Jadi orang yang nonton akan bertambah wawasannya tentang batik. Jadi makin cinta deh sama budaya Indonesia. Aku ada saran. Kita adakan program Jumat Batik. Jadi nanti setiap hari Jumat semua siswa menggunakan batik untuk digunakan ke sekolah. Gimana teman-teman? Gimana yang lain? Setuju nggak sama pendapat-pendapat ini? Setuju banget. Oke deh, berarti ini ya yang akan kita presentasiin buat minggu depan di kelas PKN. Guys, kayaknya aku dipanggil orang tua deh disuruh bantu nyuci piring. Ya nih, bentar lagi aku juga mau berangkat les. Sama aku juga mau beres-beres kamar nih. Berantakan banget. Oke deh, karena udah dapet ide buat dipresentasiin minggu depan, kita udah dulu ya. Makasih semuanya. Oke, Terima kasih kembali. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Jadi, kesimpulan dari cerita sebelumnya adalah budaya merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah dijaga dan dilestarikan dari beratus-ratus tahun yang lalu. Diklaimnya budaya Indonesia ini cukup membuat ramai warga Indonesia. Diharapkan jangan sampai kejadian diambilnya budaya Indonesia oleh negara lain ini terulang kembali teman-teman. Menjaga dan melestarikan kebudayaan adalah kewajiban seluruh warga Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk tetap melestarikan dan menjaga budaya kita.
Misalnya dengan menggunakan baju batik di hari-hari tertentu. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk tidak menjaga kebudayaan Indonesia karena dapat dilakukan mulai dari hal-hal terkecil di sekitarmu.